berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, bertemu kembali di acara Raise and God. Malam hari ini kita kembali akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan karena kita tahu bahwa Dia adalah tempat yang terbaik bagi kita untuk mengalami kelegaan dalam hidup ini. Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun beban berat yang kita alami saat ini, kesulitan masalah apapun yang kita alami selama kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Dia, kita serahkan kepada Dia, Dia akan memberi engkau kelegaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau tetap menyertai kami, Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Ketika kami melewati berbagai pergumulan situasi sulit yang membuat hati kami, jiwa kami berbeban berat, Engkau juga tetap mengundang kami untuk memberi kami kelegaan. Kami bersyukur malam hari ini kami diperkenankan untuk kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami ingin membawa segala pergumulan kami, membawa beban berat kami, dan kami ingin menikmati keindahan hadirat-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakkan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana-Mu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku
terpaku. Tuhan, Kau melayakkan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana-Mu, dan aku bersyukur dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalan-Mu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalan-Mu melebihi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan-Mu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Oh Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidup kami, atas keinginan kami, atas segala rencana kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang memimpin, Engkau yang ambil kendali. Kami mau taat padamu, kami mau taat kepadamu, sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang ajaib seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami, Engkau cukup di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Oh, Kau cukup bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is
for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Puji Tuhan. Satu pujian yang mengingatkan kita bahwa ada saatnya kadang-kadang ada godaan kita untuk berbalik meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Dan salah satunya biasanya terkait dengan kekayaan atau uang. Ada banyak orang punya sikap yang salah kaitannya dengan uang, kaitannya dengan kekayaan. Sehingga bukannya kebahagiaan yang dia alami, tetapi justru penderitaan di dalamnya. Makanya kita harus mewaspadai itu supaya kekayaan atau uang tidak membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, kita akan sharing terlebih dahulu nih. Mungkin kita punya pengalaman atau kita pernah ngobrol dengan teman yang lain begitu. Bagaimana orang saking pengen kaya itu justru hidupnya menderita. Banyak sekali kan, ada. Iya benar Pak. Akhir-akhir ini kan banyak teman-teman saya nih kalau lagi ngumpul-ngumpul tuh suka nawarin investasi Pak, yang sekarang lagi rame gitu. Saya sempat tertarik karena menawarkan sesuatu yang kita nggak perlu usaha terlalu keras, tapi dapat hasil yang besar gitu. Seringkali kita dengar juga beberapa saat lalu ya banyak yang tertipu ya karena investasi ini. Nah mungkin karena keadaan sekarang ini orang-orang dan gaya hidup kali ya Pak, orang-orang tuh ingin cepat kaya gitu, ingin sesuatu yang baliknya modalnya itu kecil atau mungkin modal besar tapi baliknya cepat gitu tanpa proses gitu Pak, gimana tuh Pak? Jadi intinya pengen cepat kaya ya. Karena saya harus lebih kaya, saya harus lebih kaya. Sebenarnya kekayaan itu kan sesuatu yang netral, uang itu sesuatu yang netral, tergantung bagaimana manusia itu, bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya dan menggunakannya itu dengan cara seperti apa, ya karena itu benda mati yang netral, alat untuk transaksi gitu kan, tetapi sebenarnya sangat netral sekali. Uang itu bisa jadi tuan yang sangat jahat, tetapi sebenarnya budak yang sangat baik. Kalau orang bisa mengelolanya dengan baik, maka uang itu akan memberi banyak keuntungan bagi yang memilikinya. Tetapi kalau uang jadi tuan, itu pasti menyiksa banyak orang. Orang yang punya keinginan menjadi cepat kaya, seringkali justru mengalami banyak kesulitan. Cara menggunakan uang, cara memandang kekayaan itu oleh Tuhan Yesus dikatakan mengungkapkan hatinya. Misalnya Matius 6 ayat 21, Tuhan Yesus berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau hati kita itu melekat pada uang, segala sesuatu akhirnya demi uang, untuk uang. Menilai orang juga berdasarkan uang, berdasarkan keuangannya, berdasarkan kekayaannya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekhawatirannya, kecemasannya, impiannya, sikap dia terhadap sesuatu, sikap dia terhadap orang lain, semua ukurannya adalah uang. Karena hatinya dipenuhi dengan yang namanya uang.
ya. Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus selanjutnya berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan Yesus dengan tegas sekali mengingatkan, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, kita tidak boleh menjadikan uang itu menjadi Tuhan. Tidak boleh uang menjadi berhala. Tidak boleh keinginan ingin bertambah kaya itu membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Membuat kita lupa akan Tuhan. Menilai segala sesuatu bukan berdasarkan apa kata Tuhan, tetapi berdasarkan apa kata uang. Harus memilih antara Tuhan atau Mamon. Antara uang yang menjadi berhala itu. Itu pasti pergumulan banyak orang. Bukan berarti uang nggak perlu kan. Tadi saya katakan uang itu netral. Tetapi apakah itu jadi berhala atau tidak? Kita yang memilih, kita yang memutuskan. Gitu ya. Jadi kita harus mengerti betul posisi uang dalam kehidupan kita, perjalanan kita di dalam Tuhan. Supaya kita tidak menjadikan uang menggantikan Tuhan. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi menurut Alkitab atau menurut firman Tuhan, apa bahayanya Pak ketika orang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya secara instan? Ada banyak pengajaran Alkitab tentang hal itu ya, tetapi kita akan lihat satu bagian, yaitu di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ada 3 hal bahaya ketika orang itu punya ambisi yang begitu besar tidak sehat untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang yang kaya raya. Ketika dorongannya salah, hatinya benar-benar melekat, dipenuhi dengan keinginan menjadi kaya, melebihi keinginannya untuk mengasihi Tuhan, maka ada bahaya-bahaya yang mengancam. Di surat 1 Timotius pasal 6, ayat 6 dan 7 saya akan baca. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau orang itu hatinya sungguh-sungguh mencintai uang lebih dari Tuhan, ambisi menjadi kaya raya lebih dari ambisi kekayaan rohani, maka dia tidak akan mengalami kepuasan dalam hidupnya. Bahkan dalam ibadahnya pun dia tidak pernah mengalami kepuasan. Ibadah itu memberi kebahagiaan. Ibadah itu bisa mendatangkan banyak keuntungan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita merasa uang lebih penting daripada Tuhan, maka akibatnya kita tidak pernah terpuaskan dalam ibadah. Kita lakukan banyak ibadah, kita berdoa memuji Tuhan, tetapi jiwa kita tidak terpuaskan. Karena hati kita sebenarnya lebih kuat dikuasai, dipenuhi uang daripada dipenuhi oleh Tuhan dan firman-Nya. Jadi akan sulit sekali untuk puas dalam ibadah, mengalami kepuasan dalam hidup. Makanya tadi di ayat 8 itu penegasan yang sederhana sekali. Sebenarnya dalam hidup ini makanan dan pakaian cukuplah. Artinya sebenarnya kalau kita, kebutuhan kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Iya kan? Kita pengen makan segala macam banyak. Apa? Makanan, misalnya kita di restoran Padang. Semua makanan disajikan di depan meja kita. Semua itu, mungkin lebih dari 15 piring itu, menu macam-macam begitu. Kita senang, karena kita punya uang, bolehlah semua disajikan. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghabiskan semuanya? Enggak juga, paling kita hanya bisa sedikit saja menghabiskan. Ngicip-ngicip aja yang lain, begitu kan? Makanya benar,
firman Tuhan ini, asal ada makanan, pakaian cukup. Ya kan? Ibu-ibu merasa selalu kurang pakaiannya. Satu lemari sudah penuh, nggak ada tempat lagi, tetap merasa kurang. Tetapi semua dipakai enggak? Kadang-kadang ada yang kelupaan kalau punya baju itu. Itu kan? Sebenarnya rasa cukup itu yang penting sebenarnya. Belajar merasa cukup bukan berarti tidak boleh ingin maju. Enggak, artinya bisa enggak uang, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita bisa bersyukur, menikmatinya dan merasa cukup. Itu dulu. Supaya secara rohani hati kita tetap melekat pada Tuhan, kita mengalami kepuasan ketika kita masuk hadirat Tuhan. Kita beribadah, kita menikmati kepuasan. Yang kedua, kalau hati kita punya ambisi tentang kekayaan itu sangat besar sekali dan tidak sehat, kita akan mudah terseret dalam kejahatan, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau kita ingin kaya, maksudnya kaya dalam arti kan punya ambisi yang tadi tidak sehat tadi ya. Ingin lebih kaya dan lupa menikmati. Tidak pernah merasa cukup. Itu kan sebenarnya nafsu rakus, itu serakah begitu. Jadi merasa kurang terus. Akibatnya kita akan diseret dalam berbagai macam kejahatan. Ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu hampa. Membuat kita menderita, membuat kita susah hati, membuat kita mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan di hati kita. Karena ada pencobaan yang menarik kita jatuh dalam dosa. Karena ada jerat yang menarik kita, sehingga kita masuk dalam masalah yang semakin rumit. Karena kita ditarik oleh nafsu yang hampa, artinya nafsu yang tidak pernah terpuaskan itu, akhirnya kita tidak pernah puas dalam hidup ini. Sebenarnya apa yang kita cari? Punya banyak uang atau terpuaskan batin kita? Apa yang kita cari? Kita punya banyak uang atau kita menikmati sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini? Tuhan bisa memuaskan hati kita. Uang hanya bisa memuaskan hati kita sebentar saja. Ya, bahaya yang kita lihat ini harus kita waspadai. Sebab kalau kita biarkan hasilnya di ayat 10 bagian B itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada banyak orang akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Ibadah masih, tetapi menipu juga masih. Melayani terus berjalan, tetapi menipu orang terus berjalan. Melayani dengan kata-kata kebenaran manis, mengutip ayat firman Tuhan, tetapi ketika bisnis tipu sana sini. Dua dunia dijalani, karena apa? Mau tetap mengabdi kepada Tuhan, tapi juga mengabdi kepada mamon. Yesus ingatkan, pilih salah satu. Supaya kita menikmati pertumbuhan yang baik, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi supaya tidak menyimpang dari iman, kemudian jatuh dengan berbagai-bagai duka, miliki sikap yang benar terhadap uang, terhadap kekayaan. Belajar bersyukur, puaskan dengan yang ada, sambil terus giat bekerja dengan benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Amen. Kalau Tuhan melihat kita bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, percayalah Tuhan pasti akan percaya kita dengan perkara-perkara yang besar. Amen. Termasuk dengan keuangan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan karena masalah uang, Tuhan peduli. Yang penting hatimu kembali melekat pada Tuhan, bukan pada uang.
Hatimu jangan diperdaya uang, tetapi biarlah hatimu tunduk pada kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena berkat Tuhan itu senantiasa tersedia bagi kami semua. Seringkali kami ingin hidup kami kecukupan, tetapi kami tidak puas, sehingga kami ingin punya uang lebih banyak. Kami ingin menjadi orang yang lebih kaya. Sepertinya tidak pernah puas dengan berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hati kami terperdaya, hati kami hari demi hari akhirnya melekat pada uang yang menjadi berkat Tuhan. Hati kami akhirnya mencintai uang lebih daripada Tuhan, sehingga kami mengalami berbagai penderitaan, kami mengalami berbagai duka cita, kami mengalami pertumbuhan yang mandek secara rohani, dan bahkan kami menyimpang dari iman yang benar. Kami semakin jauh dari Tuhan. Hari ini Bapa, kami datang kepadamu, mohon pengampunanmu, dan kami mohon Roh Kudus kembali membawa kami pada jalur yang benar. Amin. Hati kami kembali fokus pada Tuhan. Amin. Hati kami kembali berkobar untuk mencintai Tuhan lebih dari segala kekayaan uang yang selama ini boleh kami nikmati. Kami mengejar perkenanan Tuhan lebih dari mengejar uang. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami bisa melangkah dengan benar. Saat ini hamba-Mu juga berdoa, kalau di antara para pemirsa sedang mengalami pergumulan berat karena ditipu dengan masalah keuangan, hidup mereka dibuat susah luar biasa, mereka terbelit dengan hutang yang luar biasa, uang menjadi sesuatu yang menakutkan. Mereka lupa bahwa Tuhan sebenarnya masih bisa memberi mereka kekuatan dan jalan keluar. Tapi mereka menjadi sangat ketakutan, sangat cemas, bahkan menjadi depresi. Bapa di surga, mari Engkau hampiri, dan Tuhan, Engkau memberi mereka pencerahan, kemerdekaan secara rohani, agar kebenaran firman Tuhan malam hari ini membuat mereka mendapatkan pencerahan yang membebaskan, dan mereka punya pengharapan kembali. Tuhan mengangkat segala bebannya, dan Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang terbaring lemah di pembaringan, di rumahnya maupun dirawat di rumah sakit. Sakit apapun, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka Bapa. Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan tanda-tanda yang ajaib, perkara-perkara yang ajaib, kuasa-Mu terjadi atas hidup mereka. Sehingga melalui sakit penyakitnya, nama Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka boleh bersukacita memuji dan menyembah Engkau, dan menjadi kesaksian terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Kami membawa bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong semua upaya pemulihan ekonomi yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Tuhan menolong semua upaya yang membuat bangsa ini tidak terpuruk secara ekonomi. Tapi biarlah karena pertolongan Tuhan, semua program-program yang baik yang sudah dicanangkan dan dikerjakan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Berkat Tuhan menyertai pelaku-pelaku bisnis. Tuhan berkati sehingga usahanya kembali berjalan dengan baik. Toko-tokonya bisa berjalan dengan baik. Semua usaha yang dikerjakan itu akhirnya membawa banyak pemulihan secara ekonomi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di layar kaca saudara ada nomor WA bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa atau saudara membutuhkan pelayanan konseling. Saudara boleh hubungi nomor yang ada di
layar kaca saudara. Atau kalau saudara juga ingin memberikan komentar atau sharing menanggapi program Raise and God ini, saudara boleh menuliskannya di kolom komentar yang ada di channel YouTube Diaspora TV. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 4 ayat 9. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back.